Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Ramadan Berbagi. Nah, seperti yang sudah kita janjikan ya Kak Setiadi, benar kita sekali. sudah kehadiran narasumber Bang El Nurdiansyah. Assalamualaikum Bang El. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya nih Bang El nih? Alhamdulillah, puasa ke-17 atau ke-18 ini? 17. Saya ngetes aja, takutnya pada lupa ini semuanya. Betul sekali. Nah, ngomong-ngomong nih, Bang El Nurdiansyah ini adalah sebagai Abang Kabupaten Bekasi tahun 2015 pemirsa. Wow, sudah 6 tahun yang lalu ya Kak? Iya, benar. Sudah cukup lama. Sudah tua. Jangan dibahas dong kalau sudah tuanya. Oke, di hari ini ya kita akan bahas terkait Kota Bekasi nih Kak. Kabupaten Bekasinya tentunya ya. Boleh. Nih, aku mau tanya boleh? Boleh banget. Oke, Bang El, terkait nama Bekasi sendiri. Nah, kalau tempo dulu kan yang aku pernah tahu juga nih, pernah searching bahwa Bekasi itu dinamakan Daya Sunda Sembawa atau Jayagiri. Nah, itu bisa sampai namanya menjadi Bekasi itu gimana sih asal usulnya, Bang? Sebenarnya tuh panjang banget penjelasannya. Cuman secara ringkasnya ini, kalau kita berbicara seputar bahasa, kalau berbicara seputar apa yang menjadi penemuan di wilayah Kabupaten Bekasi ini, banyak penemuan-penemuan benda prasasti itu memang di wilayah dari hulunya Kali Bekasi. Kali Bekasi ini kan sebenarnya kan mengalir dari wilayah Bogor sampai akhirnya ada di hulu, yakni di wilayah Tarumajaya, yakni di wilayah Kabupaten Bekasi. Dulu sungai atau Kali Bekasi ini dipakai untuk jalur perdagangan. Bagi zaman-zaman kerajaan ini masih banyak sekali peninggalan-peninggalan yang mungkin terpendam. Bahkan dulu di tahun 80-an ini wilayah Babelan itu sempat dijuluki Pasar Emasnya Bekasi. Karena kenapa? Karena banyak sekali benda prasasti berupa emas itu terkubur di dalam tanah, mungkin sekitar 10-15 meter di wilayah Babelan, Tarumajaya, yang mungkin sekarang masih sering terdengar oleh masyarakat Kabupaten Bekasi ini adalah wilayah Buni, dan akhirnya menjadi situs Buni. Nah, di sana tuh ketemu tuh di Sungai Gomati. Sebenarnya sih agak jauh sih dari Kali Bekasi atau di Buni itu sendiri, karena wilayah itu istilahnya percabangan dari Kali Bekasi. Nah, di situ ditemuin prasasti. Prasastinya banyak. Salah satunya adalah prasasti Tugu yang sekarang sudah diambil alih oleh pemerintah pusat dan ditempatkan di Museum Gajah yang ada di dekat dengan Monas itu sendiri. Nah, di situ ada tulisannya Chandra Baga, bagian dari bulan. Nah, ternyata diejawantahkan dalam bahasa Sanskerta, artinya itu adalah bagian dari bulan. Nah, orang akhirnya kan tentunya ada akulturasi budaya, akulturasi bahasa, dan akhirnya orang itu karena sulit pelafalan Sanskerta dan semacamnya akhirnya berubah menjadi dari Candrabaga jadi Bagasasi, terus orang Belanda Bagasasi apaan ya? Bekasi. Nah, diambil sama lah kayak kita kalau misalnya bahasa Inggrisnya kulkas kan sebenarnya kulkes. Nah, jadi kulkas. Nah, orang Belanda biasanya ngomongnya Bekasi. Nah, orang kita nih dengernya nih Bekasi. Nah, akhirnya karena pelafalan dan kebiasaan masyarakat akhirnya jadi Bekasi. Sebenarnya jauh banget ya kalau bicara Candrabaga sama Bekasi. Beda kayak misalnya Cirebon itu dari kata caruban, yakni sebuah wadah atau cimahi atau dan segala macam, itu sebenarnya bahasanya masih nyerempet-nyerempet. Nah, kalau Bekasi itu karena banyak sekali akulturasi budaya yang akhirnya singgah di wilayah Bekasi, akhirnya jadilah itu yang namanya Candrabaga dan akhirnya menjadi Bekasi yang kita kenal saat ini. Seperti itu. Panjang banget ya. Panjang itu bisa. Sebenarnya itu juga masih perdebatan. Ada beberapa perdebatan kenapa dari Bekasi dan segala macamnya. Karena ada beberapa pengamat yang mengatakan Bekasi ini karena ada ondel-ondel, ondel-ondel itu sebenarnya lebih kepada budaya orang Bali dari kata pesaki. Nah, pesaki orang Bekasi nggak bisa ngomong pesaki, ngomongnya besaki, jadi Bekasi. Nah, itu ada perdebatan segala macam. Tapi secara historis, menurut sejarawan dan segala macam, yang paling mendekati adalah si Candrabaga itu. Baik. Jadi emang banyak sekali ya dari berbagai sudut dan sampai akhirnya sampai ke nama Bekasi. Kota Bekasi. Nah, jauh banget. Benar sekali. Ngomong-ngomong kan tadi dijelaskan bahwasanya ada Candrabaga sebagai prasasti ya. Nah, dulunya sebelum jadi Bekasi ini, boleh tahu nggak Bang, Bekasi ini bagian dari kerajaan atau hanya daerah-daerah saja? Sebenarnya ini Bekasi ini bagian dari kerajaan Tarumanegara. Nah, Tarumanegara ini
kita tuh kalau orang Bekasi yang mungkin bukan penikmat sejarah ini taunya Tarumajaya dan segala macam. Nah, Tarumajaya itu adalah tempat pusat pemerintahannya Tarumanegara di wilayah Batavia atau di wilayah Bekasi. Dulu memang belum ada yang namanya Batavia, tapi di wilayah Bekasi, karena Tarumanegara itu sebenarnya banyak sekali pembuktiannya bahwa lebih kepada pusat pemerintahan itu di wilayah Bogor. Nah, tapi karena banyaknya prasasti yang ditemukan di wilayah Tarumajaya ini lebih kepada wilayah mereka beribadah. Makanya ada candi jiwa yang ada di wilayah Karawang. Nah, itu adalah pusat penyembahan. Nah, wilayah Bekasi sama Karawang ini adalah yang satunya Karawang itu untuk makam, kalau di Bekasi ini untuk penyembahan. Tapi sampai sekarang belum ketemu sama sekali candi di wilayah Bekasi. Nah, itu yang masih jadi misteri. Benarkah Bekasi sebagai pusat peribadatannya orang-orang Tarumanegara? Gitu. Wah, udah serius banget nih ya kita ngomongin sejarah lumayan banyak sebenarnya. Harusnya dari pagi sampai malam, tapi nggak bisa. Dari pagi sampai malam. Iya, benar sekali. Harus bangga nih ya. Aja nih. Gak apa-apa. Nanya yang berat boleh, nanya yang ringan boleh, biar penonton juga menikmati juga kan sekali. Iya boleh. Nah, terkait bahasa nih Bang El, kan kalau Bekasi itu bahasanya katanya bahasa Betawi, tapi sebenarnya beda gitu ya nggak sih Bang? Kalau Betawi kan memang ada ininya ya, tapi kalau Bekasi ada bagian lah, tumben lah, beda banget sebenarnya. Itu kenapa bisa gitu? Jadi sebenarnya Betawi itu dibagi jadi 3. Betawi yang pusat itu wilayahnya kayak Betawi yang ada di wilayah Cempaka Putih, yang ada wilayahnya di wilayah Kemayoran. Nah, itu Betawinya tuh benar-benar Betawi yang memang Betawi pusat lah istilahnya, karena Betawinya itu bahasanya memang masih bahasa Betawi. Nah, terus ada Betawi Udik. Nah, Betawi Udik itu ada di wilayah Betawi yang di bagian utara. Karena kalau bicara bagian utara di TikTok bahkan ya ini saya jadi bahasa TikTok. Ada beberapa yang bilang bahasa orang utara atau bahasa orang Jakarta Utara, bahasa orang Priuk itu beda sama orang yang ada di pusat. Nah, ada lagi wilayah yang Betawi kagak, Sunda kagak, karena sebenarnya kan Jakarta tuh dikelilingi sama orang Sunda. Kenapa? Karena sampingnya Kerawang, wilayah Banten dulu kan juga adalah bagian dari Jawa Barat kan, sebelum akhirnya berpisah tahun 2005 membentuk Provinsi Banten. Nah, itu orang-orang Sunda juga. Nah, ini nih di sekelilingnya ini adalah orang Sunda, namanya Betawi Ora. Nah, Bekasi ini lebih menganut kepada Betawi Ora. Betawi bukan, Sunda bukan. Nah, jadi itulah bahasa Betawi sebenarnya. Ada si Bagen, ada bodoh. Pokoknya seperti itulah bahasanya. Ya, Bang El. Nah, Bang El nih karena waktu kita terbatas, pertanyaan terakhir boleh? Boleh. Oke, pertanyaan terakhir nih, aku pengen tanya harapannya dari Bang El untuk para kaum muda milenial, khususnya kaum muda yang ada di Cikarang nih atau enggak yang di Bekasi. Ini harapannya apa nih untuk para pemuda? Kalau berbicara sejarah, mungkin buat Bang Setiadi atau Mpok Neneng nih, banyak sekali orang-orang yang akhirnya melihat sejarah Bekasi sebagai sejarah lewatan. Karena kalau kita berbicara buku sejarah dari kelas 1 sampai SMA pun saya juga nggak nerima satu kata pun tentang Bekasi kecuali puisinya Khairil Anwar tentang Karawang Bekasi. Nah, ini sebenarnya sih yang jadi PR kita bersama, apakah boleh tentang sejarah ini diambil alih oleh Dinas Pendidikan di wilayah kabupaten kota masing-masing untuk dibuat sebuah modul bahwa Bekasi ini punya sejarah yang cukup dalam. Terus yang paling penting juga sebenarnya muatan lokal tentang Bekasi. Mungkin saja harus ada penanaman tentang bahasa Bekasi. Seperti apa? Tadi Bang Setiadi dan Bang Ponen udah menyinggung bahasa Bekasi. Nah, ini sebenarnya jadinya malah bahasa yang disangka orang sebagai bahasa yang kasar. Karena kan kalau kita udah berbicara orang Betawi, nadanya juga beda dan segala macamnya. Disangkanya bahasa kitanya ini nyolot, padahal bahasa itu adalah bahasa keseharian orang Betawi atau orang Bekasi itu sendiri. Terus yang ketiga tentunya kalau kitanya yang sebagai generasi muda yang tidak mendalam itu ya susah. Karena tentunya pemerintah juga akan melihat ya, wah ini seberapa antusias sih Bang Setiadi sama Mpok Neneng atau saya sebagai abang Bekasi tentang Bekasi. Kalau kagak ada yang minat mah nggak usah lah dibuatin yang namanya kurikulum tentang bahasa Bekasi atau sejarah Bekasi. Karena kita minat dan segala macam, ayo kita bareng-bareng nih masyarakat Bekasi, orang tua yang hari ini juga mendengarkan ataupun menyaksikan Badar TV ini untuk bisa sama-sama kita desaklah guru-gurunya untuk belajar minimal sejarah Bekasinya, minimal sejarah Lama Abang dulu dah di sini dah. Kalau orang Lama Abang, sejarah Cibitung atau sejarah Cikarang nggak usah jauh-jauh deh, sejarah Bekasi minimal itu. Dan itu yang akan jadi pemantik kita. Oh, ternyata Bekasi punya banyak sejarahnya, punya banyak
fakta-fakta menarik. Bahkan Bekasi ini salah satu wilayah yang susah sekali dijajah oleh Belanda karena kuatnya orang-orang Bekasi untuk mempertahankan kemerdekaan. Wah, susah banget kan buat makanya. kaum milenial sekarang nih, kita harus tahu dulu nih tempat kita tinggal. Misalnya kita tinggal di Bekasi, harus tahu sejarahnya Bekasi. Benar sekali. Oke Bang El, karena waktu kita terbatas banget, mohon maaf. Enggak apa-apa, Mpok. Saya terima kasih sudah diundang sama Badar TV dan semoga dengan adanya siaran ini jadi makin seru aja buat bahas sejarah. Amin. Dan semoga makin pada suka juga sama sejarah. Amin. Terima kasih banyak ya Bang El Nurdiansyah sudah hadir. Terima kasih banyak, terima kasih banyak, terima kasih semua pemirsa. Itu pemirsa. dia perbincangan kita bersama Bang El Nurdiansyah. Nah, nanti kita akan kembali lagi di segmen 3 dengan Kuis. Jangan kemana-mana, tetap di Ramadan Berbagi.